Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasetyo, NIM B300-210-156 dari kelas Pancasila C, Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, mengapa harus memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang cukup tinggi? Yang ketiga, apa itu permasalahan kemiskinan? Dan penjelasan yang pertama, mengapa harus memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi? Yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan bisa bersaing dengan perekonomian sedunia. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang cukup tinggi? Yaitu dengan cara memperbanyak lahan pekerjaan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, apa itu permasalahan kemiskinan? Yaitu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dan kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dan di sini saya akan mendeskripsikan kemiskinan di masa pandemi. Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal menjadi alasan utama di balik krisis ini. Pertama, semakin banyak populasi yang terinfeksi COVID-19 atau termasuk populasi produktif. Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan. Terkait krisis ekonomi, salah satu indikator adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 0,74% pada triwulan pertama 2021. Kondisi perekonomian pada triwulan pertama 2021 tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi meski menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di bawah laju kondisi normal sebelum terjadi pandemi. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita atau ukuran kesejahteraan rata-rata nasional juga turun sebesar 3,15% pada 2020. Artinya, terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia selama 2020 dibandingkan 2019. Dan hubungan masalah tersebut dengan Pancasila, yaitu sila ke-1, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kadang rakyat kecil sangat tidak terlihat orang lain sehingga lahan pekerjaannya minim. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang yang susah mencari pekerjaan sehingga semakin banyak orang miskin dan harga kebutuhan semakin naik. Dan solusi agar tidak terjadi kemiskinan. Yang pertama,
mengupdate data penduduk. Yang kedua, membagikan rata bansos terutama kepada rakyat kecil. Yang ketiga, subsidi administrative prices. Yang keempat, insentif di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang kelima, mengelola APBN secara cermat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.